Selamat berjumpa dalam pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Kali ini kita akan membincangkan amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang akhir-akhir ini mulai mencuat. Keinginan untuk amandemen itu sudah terdengar beberapa waktu yang lalu ketika ada keinginan untuk kembali memberlakukan haluan negara. Baik nama itu kembali GBHN atau dengan nama lain misalnya haluan Pancasila. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini memang tentu saja selalu dimungkinkan apabila haluan negara itu dirasakan perlu, ya memang bisa dilakukan. Kenapa ada inisiatif atau ada pemikiran untuk kembali memberlakukan GBHN? Karena ada pemikiran bahwa dengan sistem seperti sekarang ini, jika ganti presiden maka tidak ada keberlanjutan program nasional, program negara. Ganti presiden berarti ganti visi misi dan kemudian semuanya berganti. Ada pemikiran bahwa negara ini butuh kontinuitas keberlanjutan. Dengan ganti presiden harus ada sesuatu yang kontinu, contohnya begitu. Nah, ini diharapkan bisa diperankan oleh haluan negara. Jadi katakanlah nanti pemerintah Jokowi selesai di 2024, maka kalau tidak ada haluan negara, bisa saja apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi itu akan ditinggalkan sama sekali. Nanti akan oleh pemerintah baru akan membuat sesuatu yang baru lagi, yang tidak ada kontinuitasnya dengan pemerintahan yang sekarang begitu. Nah, berpikir ke situ, maka dilontarkanlah perlunya haluan negara. Sampai di situ sebenarnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bermasalah. Tetapi menjadi bermasalah ketika kemudian ada ide-ide lain yang mengikuti itu. Yang terakhir ini ada sebuah bola liar yang akan sangat merugikan jika ini bergulir. Bola liar itu adalah ide presiden 3 periode. Artinya amandemen itu nanti akan diarahkan untuk mengubah aturan yang sekarang ada begitu, bahwa presiden itu berkuasa 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali periode lagi. Itu akan diubah menjadi akan bisa dipilih kembali 2 periode lagi. Jadi artinya semua itu 3 periode begitu. Usulan seperti ini entah dari mana datangnya, itu akan merugikan negara. Kenapa? Karena kita belajar dari sejarah, kita membatasi kekuasaan presiden itu karena terbukti bahwa presiden yang berkuasa
sangat lama itu cenderung untuk menyalahgunakan jabatannya. Ya. Rob Electon mengatakan power tend to corrupt absolutely. Itu sudah terbukti, itu presiden pertama dan presiden kedua memperlihatkan kalau jabatan itu terlalu lama maka akan cenderung menyimpang. Nah, kondisi itulah yang sebenarnya ingin dihindari dari amandemen 4 kali amandemen dari tahun 99 sampai 2002 yang lalu, yang isinya antara lain membatasi kekuasaan presiden untuk 2 periode saja. Nah, berdasarkan pertimbangan historis ini, maka gagasan untuk menambah 1 periode lagi, yaitu 3 periode, presiden 3 periode, itu merusak demokrasi dan merusak negara. Dan ini cenderung muncul kecurigaan kalau memang ini ide dari pemerintahan yang sekarang, maka ini terlihat seperti ingin melanggengkan kekuasaannya, dan kondisi itu yang jelas-jelas harus dihindari. Kita sudah berhasil membatasi jabatan presiden, maka janganlah kita mundur untuk kemudian menambah lagi jabatan presiden menjadi 3 periode. Dan itu sama saja membuka kemungkinan kedepannya lagi untuk menjadi 4 periode dan tak terbatas. Pada akhirnya bisa presiden seumur hidup seperti yang dilakukan oleh presiden kedua dan presiden pertama kita, gitu ya. Jadi berdasarkan itu, maka gagasan untuk memasukkan ide presiden 3 periode ke dalam amandemen yang sedang direncanakan itu merupakan gagasan yang harus ditolak. Gagasan yang harus ditolak mentah-mentah, karena itu tidak sesuai dengan amanat reformasi, juga bisa merusak demokrasi. Itu juga bisa membalikkan republik ini pada sistem orde baru, dan pada akhirnya itu bisa merusak negara. Nah, kalau ide ini dikatakanlah tidak dari pemerintah sekarang, tidak datang dari orang-orang pemerintah sekarang, maka ada kemungkinan ide ini dari lawan pemerintah yang sekarang. Apa tujuan membuat ide ini? Untuk memperlihatkan atau untuk memunculkan citra negatif terhadap pemerintah yang sekarang. Jadi ide presiden 3 periode ini bisa datang dari manapun. Bisa dari 2 kubu ini, dari kubu pemerintah atau dari kubu oposisi. Nah, dari manapun datangnya ide ini untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 dari yang sebelumnya membatasi presiden yang hanya 2 periode menjadi 3 periode, itu ide yang merusak. Itu ide yang patut ditolak. Ditolak karena memunculkan potensi-potensi penyimpangan, begitu. Nah, bagaimana selanjutnya dengan
liarnya ide ini, bagaimana selanjutnya keinginan atau kehendak untuk amandemen Undang-Undang 45. Nah, kalau kemungkinan ini bergulir menjadi bola liar dan kemudian akan merugikan negara, cenderung merugikan negara, ya ide untuk amandemen kelima ini sebaliknya tidak dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan, itu biarkan dipikirkan terlebih dahulu di luar publik, buat diskursus terlebih dahulu, didiskursuskan dulu sehingga kemudian akan muncul sintesis dari diskursus yang ada, sehingga bangsa ini siap untuk mengamandemen konstitusi, mengamandemen Undang-Undang 45, tetapi hanya dalam bentuk terbatas. Hanya dalam bentuk terbatas, misalnya kalau hasil diskursus nanti memang bangsa ini perlu haluan negara agar berganti presiden, tidak berganti haluan negara, maka ya itu bisa dilakukan, tetapi dengan catatan bahwa ada batasan yang ketat terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini itu ya. Tidak bisa dibuka seluas-luasnya semua ide untuk dibicarakan, tetapi lebih baik bergerak dalam lingkup yang kecil saja. Misalnya ditetapkannya dari awal bahwa kita akan mengembalikan haluan negara menjadi salah satu instrumen untuk pengelolaan negara ke depan, begitu. Nah, dengan disepakati suatu isu, satu ide, itu maka bola liar ini bisa dicegah. Bola liar ini bisa dicegah, tindakan-tindakan yang didasari oleh kepentingan diri, kepentingan kelompok, begitu. Nah, dihindari yang seperti itu. Dihindari, dan republik ini bisa terhindar dari langkah-langkah yang sia-sia, bahkan akan mengembalikan bandrol demokrasi, otoritarisme ke arah pemerintahan yang demokratik. Kira-kira itu untuk diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Merdeka!